Di antara kisah yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran, yakni kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud ini termasuk Nabi kebanggaan Bani Israel bersama anaknya Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Daud mengumpulkan dua keutamaan antara kerajaan, kekuasaan dan juga kenabian. Sebagaimana juga terkumpul pada Nabi Daud ilmu dan juga ibadah dan juga amal. Fakana katsiru siyam wassalah. Beliau banyak berpuasa dan juga melaksanakan ibadah salat. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan nasab daripada Nabi Daud sampai kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Huwa Daud ibnu Isa ibnu Uwaid ibnu Abir ibnu Salmun ibnu Nahsun ibnu Uwainadib ibnu Iram ibnu Hasrun ibnu Faris ibnu Yahuda ibnu Yakub. Jadi ada 9, ya, dan dia termasuk sibat daripada Yahuda. Sibat ini atau asbat merupakan anak-anak daripada Yakub yang berjumlah 12. Naam. Berkata Muhammad ibn Ishaq dan juga sebagian para salaf, di antaranya yakni Wahab ibn Munabbih, kana Daud alaihissalam qasiran azraqul ainaini qalila sya'ri tahiral qalbi. Bahwasanya Nabi Daud, ya, perawakan beliau adalah tidak tinggi, tidak terlalu tinggi. Azraqul ainain, matanya biru. Qalilus syar, rambutnya jarang, tidak lebat. Tahirul qalbi, memiliki hati yang bersih. Subhanallah. Adapun keutamaan Nabi Daud yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran banyak sekali. Di antaranya beliau memiliki kekuatan dan juga keberanian yang luar biasa. Allah sebutkan dalam surat Shad di ayat ke-17, wadkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah tentang hamba kami yakni Daud alaihissalam, dzal aidi, yang memiliki kekuatan, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang awwab, yakni taat. Dan juga kisah tentang nanti yang kita akan sebutkan bagaimana keberanian Nabi Daud melawan Jalut, ya, dalam peperangan yang dipimpin oleh rajanya ini Talut. Naam, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antara keutamaan Nabi Daud, ya, walaqad ataina Dawuda minna fadlah, dan kami berikan kepada Daud itu keutamaan dari kami. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh beliau, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Shad juga di ayat ke-26, ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, Allah Ta'ala jadikan Nabi Daud ini sebagai khalifah di muka bumi. Fakum bainan nasi bil haq, dan hukumilah, ya, di antara manusia dengan hak. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan di antara keutamaan Nabi Daud dalam surat Saba di ayat ke-10 dan 11. Walaqad ataina Dawuda minna fadlah, dan sungguh telah kami berikan, anugerahkan kepada Daud keutamaan daripada kami. Ya jibalu awwibi ma'ahud wat tayrah. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada gunung-gunung dan juga burung-burung untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Wa alanna lahul hadidah, dan kami lunakkan besi untuk Daud. Subhanallah. Ani'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi. Agar engkau buat daripada besi tersebut yang dilunakkan oleh Nabi Daud, ya, baju-baju besi. Wa qaddir fis sardi, dan ukurlah anyamannya. Wa amalu salihah, dan beramallah dengan amal yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan keutamaan Nabi Daud, ya, beliaulah pertama kali seorang yang membuat baju dari besi yang dirajut, yang dipintal, ya, dan Allah Ta'ala melunakkan besi untuk Nabi Daud. Wa arsadahu ila san'ihi wa kaifiyatiha, ya,
wa arsadahu ila san'iha wa kaifiyatiha. Dan Allah Ta'ala pun ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat baju besi. Yang dahulunya baju besi itu ya berbentuk lempengan-lempengan. Kemudian Nabi Daud diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala bisa melunakkan besi. Jadi bisa merajut ya baju perang yang terbuat dari besi dalam bentuk bulatan-bulatan kecil, kemudian dirangkai antara satu dengan yang lainnya, maka seperti baju, tidak seperti sebelumnya ya. Orang-orang sebelumnya ketika mereka membuat baju besi terbuat dari lempengan yang ditempel di badan mereka. Dan Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada Nabi Daud ya bisa memintal ya besi sehingga menjadi baju-baju perang. Subhanallah. Wa qaddir fis sardi, dan ukurlah daripada anyaman baju perang tersebut. Ai la tadukul mismar fayuflah, ya tidak perlu memakunya, yang itu akan bisa mematahkan ya besi tersebut. Dan juga la yahtaju ila narin wala mitraqah, ketika Nabi Daud membuat baju besi tidak memerlukan api dan juga tidak memerlukan palu. Subhanallah ya. Naam, dan beliau bekerja dengan kedua tangan beliau. Ini hasil daripada membuat baju besi beliau jual. Disebutkan oleh ahli tafsir dengan beliau menjual setiap daripada hasil buatan baju besi beliau ya alaihissalam seharga 8.000 dirham ya. Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajul min kasabihi wa anna nabiyyallahi Dawud kana ya'kulu min kasabi yadihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang, yakni yang berasal daripada kedua tangannya, dari usahanya. Dan Nabi Dawud ya bahwasanya beliau memakan ya daripada beliau makan ya daripada hasil daripada kedua tangannya. Ini dengan menjual baju besi. Yang kedua, di antara keutamaan beliau, ijtihaduhu alaihissalam fi ta'ati rabbih. Bagaimana semangat beliau, usaha beliau ya dalam upaya ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman dalam surat Saba, i'malu ala Dawud syukran, ya bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi SAW bersabda, ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud. Ahabbu siyami ilallah siyamu Dawud. Ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa satu hari, ya berbuka satu hari. Subhanallah, ini puasa yang paling banyak, puasa Dawud. Wa ahabbu salati ilallahi salatu Dawud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ya, beliau gunakan setengah malam yang pertama untuk tidur. Kemudian sepertiga malam beliau bangun untuk salat. Kemudian di seperenamnya beliau tidur lagi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Nabi Daud, wahabahullahu azza wa jalla sautan adiman. Allah Ta'ala berikan kepada beliau suara yang merdu, suara yang indah. Ya, fakana idza sabbahat ma'hul jibalu wat tayru. Ketika beliau bertasbih, maka gunung-gunung dan juga burung-burung pun ikut bertasbih. Ya, karena begitu indahnya suara Nabi Daud. Disebutkan dalam Qasasul Anbiya, sampai-sampai ya mereka burung-burung ketika terbang mendengar suara Daud berhenti. Ketika Nabi Daud membaca kitabnya, ya Zabur, maka burung-burung yang terbang mereka pun segera berhenti dan ikut membaca apa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Shad di ayat ke-18 dan 19, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sungguh kami tundukkan gunung-gunung, ya, dan juga bersamanya mereka bertasbih bersama Nabi Daud ketika sore dan juga pagi hari. Wat tayra, dan juga burung-burung mahsuratan, mereka berkumpul. Ya, burung-burung ketika mendengar suara Daud mereka pun semua berhenti berkumpul dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Naam.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, Nabi Daud diberikan anugerah oleh Allah taala suara yang indah yang tidak pernah diberikan kepada makhluknya sebelumnya, kepada makhluk yang lainnya, ya. Innahu kana idza tarannama bi qiraati kitabi, ketika Nabi Daud membaca kitabnya Zabur dengan tarannum, dengan indah, dengan berirama, ya, yaqifu tayru fil hawa, burung-burung yang ada di udara pun berhenti, yurajji'u bi tarji'ihi wa yusabbihu bi tasbihi, ikut mengulang-ulang apa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud bertasbih, ikut bertasbih. Wa kadzalikal jibal tujibuhu wa tusabbihu ma'hu kullama sabbaha bukratan wa asiyah. Demikian juga gunung-gunung ikut bertasbih, ya, bersama Nabi Daud alaihissalam pagi dan juga sore hari. Subhanallah. Pernah suatu ketika, ya, sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari yang Allah Ta'ala berikan juga kepada beliau suara yang indah ketika membaca Quran, ya, bahwa Nabi SAW mendengar bacaan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Maka beliau bersabda, laqad utiya Abu Musa min mazamiri ali Daud. Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari diberikan, ya, kemerduan daripada kemerduan keluarga Daud. Subhanallah. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan Nabi Daud yang Allah telah sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebagai tambahan, yakni beliau dimudahkan untuk membaca Zabur secara cepat, ya. Akan tapi beliau membaca, padahal beliau membaca dengan tadabbur dan juga bertarannum, dengan berirama. Nabi SAW bersabda, khaffafa ala Dawud al-Qur'ana fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'an qabla an tusraja dawabuhu wala ya'kulu illa min amali yadihi. Bahwasanya Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada Nabi Daud untuk membaca Quran, yakni Qurannya Nabi Daud, yakni Zabur. Fakana ya'muru bidawabihi, ketika Nabi Daud memerintahkan kepada anak buahnya untuk memasang pelana, ya, pelana daripada hewan tunggangannya, maka beliau telah menyelesaikan pembacaan kitab Zabur sebelum pelana tersebut selesai dipasang di atas tunggangannya. Subhanallah. Ya, berkata Qatadah, kunna natahaddatsu anna Zaburah 150 surah. Kami, ya, membicarakan tentang Zabur, bahwasanya Zabur ini terdiri dari, ya, 150 surah, 150 surat. Kulluha mawaid wasana wa laysa fiha halal wal haram. Yang semuanya itu, ya, dalam kitab Zabur itu isinya yakni mawaid, mau'idah, nasihat, ya. Dan tidak ada di situ perkara yang menyebutkan perintah ataupun larangan, mana yang halal atau mana yang haram. Ya, disebutkan bahwasanya di zaman Nabi Daud alaihissalam, ya, mereka, ya, bersandarkan kepada dua kitab, yakni Zabur dan Taurat. Ya, Taurat dalam masalah hukum-hukum, perintah dan larangan, ya, dan mereka juga menggunakan Zabur. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kelima, di antara keutamaan Nabi Daud, Allah Ta'ala kumpulkan kepada beliau bainal mulki wan nubuwah, antara kerajaan dan juga kenabian, ya, wal ilmu wal hikmah, ilmu dan hikmah, ya. Allah Ta'ala firman, wasadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab, dan kami kuatkan kerajaannya, wa atainahul hikmah, dan kami berikan kepada Daud hikmah, kenabian, wa faslal khitab, dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Subhanallah. Nah, kemudian di antara keutamaan beliau, ya, Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Daud nanti tempatnya di hari akhir, ya, ini kedekatannya dan juga husna ma'ab, tempat yang baik. Allah Ta'ala firman dalam surat Shad di ayat ke-25, faghafarna lahu dzalik, dan kami ampuni dia Daud, ya, wa inna lahu indana lazulfah, sungguh dia di sisi kami adalah sangat dekat, wa husna ma'ab, dan baginya adalah tempat, ya, yang terbaik. Dan juga di antara keutamaan yang diberikan kepada Nabi Daud, ya, Allah Ta'ala berikan anak yang soleh, yakni Sulaiman, yang nantinya juga akan menjadi nabi dan juga menjadi raja, ya.
dari Bani Israel. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun kisah yang lainnya tentang Nabi Daud alaihissalam, ya, di antaranya ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang keberanian dan kekuatan Nabi Daud alaihissalam, ya, terdapat dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-246, di mana Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad pembesar-pembesar daripada Bani Israel setelah era Musa, ya, setelah era Nabi Musa. Dan jarak antara Nabi Daud dengan Nabi Yakub ada 9 keturunan, ya, 9 nenek moyang, berarti sekitar 800 atau 900 tahun. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala katakan, tidaklah engkau memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel setelah Musa. Id qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika pembesar-pembesar Bani Israel ini, ya, menghadap menemui nabinya, yang disebutkan waktu itu nabi yang bersama mereka adalah Nabi Syamun ataupun Samuel, ya, dari keturunan Lawi, Sibet Lawi. Mereka meminta kepada nabi mereka, ya, ibu aslana malikan, angkatlah di antara kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang kami berjihad di bawah kepemimpinannya di jalan Allah tabaraka wa taala. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Bani Israel, ya, selalu diutus kepada mereka nabi oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap wafatnya seorang nabi, diutus nabi yang baru, ya. Kemudian di era Nabi Samuel, mereka ingin ada raja, karena ketika mereka meninggalkan agama mereka, ya, menentang nabi-nabi mereka, Allah Ta'ala berikan kehinaan kepada Bani Israel. Mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lainnya, ya, mereka diusir dan juga ditawan anak-anak mereka, sehingga mereka ingin jaya. Mereka pun menghadap kepada Nabi Samuel agar diangkat raja di antara mereka, atau diberikan raja. Qala, dan Nabi Samuel tahu bagaimana karakter mereka. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bisa jadi kalau kalian diberikan raja, kemudian diperintahkan kalian berjihad bersamanya, alla tuqatilu, kalian tidak akan mau berjihad bersamanya, berperang bersama raja kalian. Subhanallah, ya. Qalu, mereka pun mengatakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka pun mengatakan kepada nabi mereka, bagaimana kami tidak mau berperang bersama raja kami, sedangkan kami diusir dari, ya, tanah kami dan juga dipisahkan daripada anak-anak kami. Subhanallah. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan atas mereka untuk berperang, mereka pun berpaling. Subhanallah. Inilah sifat karakter daripada, ya, bangsa Yahud, ya. Mereka pun berpaling, mereka menentang nabinya, ya, kecuali sedikit, illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Ta'ala maha tahu, ya, orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum, kemudian nabi mereka pun mengatakan kepada pemuka-pemuka Bani Israel, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ketika mereka meminta agar diberikan raja agar mereka bisa berperang melawan bangsa-bangsa yang lainnya, ya, maka nabi mereka mengatakan, sungguh Allah Ta'ala telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Subhanallah. Ketika diberikan raja sebagaimana permintaan mereka, mereka pun ngeyel. Mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana dia Talut diangkat sebagai raja untuk kami, ya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak daripada dia, Talut. Ya, disebutkan di dalam kitab tafsir, Talut ini kerjanya cuma sebagai dabbag, yakni tukang samak, pengrajin kulit. Subhanallah. Sedangkan mereka para pembesar-pembesar Bani Israel. Yang kedua, mereka tidak menerima Talut karena Talut ini dari Sibet Bunyamin, ya. Sedangkan menurut mereka Bani Israel, yang layak menjadi raja untuk mereka, yakni dari Sibet Yahuda, dan nanti Nabi Daud dari Sibet Yahuda, ya. Jadi mereka
protes terhadap nabi mereka Samuel. Naam. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan juga dia orang yang miskin, tidak diberikan harta. Bagaimana mungkin dia diangkat sebagai raja? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Maka nabi mereka pun menjelaskan, sungguh Allah Ta'ala telah memilih dia, dan Allah Ta'ala kuatkan dia dengan ilmu dan juga kekuatan jism, ya, dengan ilmu bagaimana strategi berperang, ya, dan juga dengan kekuatan, ya. Maka jadilah Talut sebagai raja Bani Israel, dan inilah awal dari era, ya, Mamalik, ya, era kerajaan ataupun adanya raja-raja dari Bani Israel yang sebelumnya mereka hanya dipimpin oleh nabi. Setelah itu, setelah era ini, ada raja, ada nabi, ya, ada raja, ada nabi. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa qala lahum nabiyuhum wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan adalah Allah Ta'ala berikan kekuasaan raja kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala, ya, ilmunya adalah luas. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata nabi mereka, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut, dan di antara tanda-tanda bahwasanya dia dipilih, ya, oleh Allah Ta'ala sebagai raja, yakni Talut diangkat sebagai raja atas mereka, bahwasanya kembalinya tabut kepada mereka, ya, tabut yang selama ini hilang dari mereka, yang peninggalan daripada Nabi Musa. Fihi sakinatun min rabbikum, yang di dalamnya ada ketenangan dari Rabb kalian, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, dan apa-apa yang merupakan peninggalan daripada keluarga Musa dan juga Harun. Ya, ada yang mengatakan tongkat Nabi Musa, ada yang mengatakan, ya, para ulama ahli tafsir, sandal Nabi Musa, ada yang mengatakan lembaran-lembaran daripada Taurat, ya. Naam, tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh malaikat, dan mereka menyaksikan bahwasanya tabut tersebut dibawa oleh malaikat yang selama ini hilang. Maka barulah mereka yakin bahwasanya memang Talutlah raja mereka. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, dan ini merupakan tanda-tanda untuk kalian jika kalian beriman. Falamma fasala Talut bil junudi, ketika Talut raja Bani Israel membawa pasukannya, ya, qala innallaha mubtaliikum binahar, Talut berkata kepada pasukannya Bani Israel bahwasanya Allah Ta'ala menguji kalian dengan sungai, nanti kita akan bertemu sungai, ya. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum daripada air sungai tersebut, maka dia bukan daripada pasukanku, bukan daripada pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, dan barang siapa yang tidak meminumnya, dialah pasukanku yang sejati, pengikutku, ya, walaupun cuma minum dengan satu, ya, genggaman tangannya, ya, ini diperbolehkan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, ketika melewati sungai tersebut, pasukannya banyak minum air tersebut, air daripada sungai, padahal sudah wanti-wanti, sudah diberikan warning sebelumnya, ya, bahwasanya nanti kalian akan diuji oleh Allah dengan sungai, barang siapa minum air sungai tersebut, dia bukan daripada pasukanku, ya. Subhanallah, jangankan rajanya, nabi mereka tidak patuhi, ya. Banyak di antara mereka yang minum, illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Subhanallah. Dan berapa jumlah pasukan Talut yang tersisa, ya, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, ya, jumlah mereka sebagaimana jumlahnya pasukan kaum muslimin ketika perang Badar, sekitar 300. Subhanallah. Falamma jawazahu huwa walladina amanu, ya, ketika Talut sudah melewati sungai tersebut dan juga bersama orang-orang yang beriman dengannya, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi, ya, orang-orang yang telah meminum, ya, air daripada sungai tersebut mengatakan, kita tidak akan sanggup melawan pasukan Jalut, dan, ya, kita tidak akan sanggup melawan Jalut dan pasukannya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah, adapun orang-orang yang bersama daripada Talut, yang mereka beriman dan mereka yakin akan berjumpa dengan Allah, ya, mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, betapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa memenangkan, bisa menang, ya, atas jumlah yang banyak,
atas izin Allah tabaraka taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah taala bersama orang-orang sabar. Walamma barazul li Jalut wa junudi, ketika mereka sudah melihat Jalut dan tentaranya, qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pasukan Talut ya yang tersisa bersamanya, ya, mereka berdoa kepada Allah taala, Rabbana, wahai Rabb kami, afriq alaina sabra, berikan kesabaran atas kami, wa sabbit aqdamana, dan kuatkan kaki-kaki kami, kokohkan kami dalam peperangan ini, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami di atas orang-orang kafir. Fahazamuhum biidznillah, mereka bisa mengalahkan ya Jalut tentaranya atas izin Allah taala. Wa qatala Dawuda Jaluta, dan Daud bisa membunuh Jalut. Subhanallah. Wa atahul wahul mulka, dan Allah taala berikan kepadanya kerajaan, ya, wal hikmah, dan juga hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah taala ajarkan kepada Nabi Daud ya apa-apa yang Allah taala kehendaki. Subhanallah, ikhwah yang Allah taala muliakan, ya. Jadi Daud berhasil membunuh Jalut, ya, dan disebutkan dalam kitab tafsir ya bagaimana Nabi Daud membunuhnya, ya. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan ya dengan ketapelnya, dengan 3 buah batu, kemudian diletakkan pada ketapelnya, dilempar ya sampai kena kepala daripada Jalut. Ada yang mengatakan Nabi Daud berduel dengan Jalut. Allah taala alam syawab. Yang jelas Nabi Daud bisa berhasil membunuh Jalut. Nah, kemudian ikhwah yang Allah taala muliakan, di antara kisah Nabi Daud yang Allah taala sebutkan ini dalam surat Shad pada ayat ke-21 dan sampai ke-26, ya. Allah taala berikan kepada Nabi Daud keutamaan, yakni kebijaksanaan dalam ya memberikan hukum, menyelesaikan perkara, wa faslal khitab, ya, kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Subhanallah. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan ya bagaimana Nabi Daud diangkat sebagai raja ketika waktu itu sudah ada raja mereka ini Talut, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Samuel yang memilih Daud untuk menjadi raja setelah Daud populer, ya, dan dia dicintai oleh Bani Israel. Dan juga Daud adalah keturunan daripada Sibat Yahuda. Dan ada yang mengatakan Talutlah yang memberikan kekuasaan kepada ya Daud alaihissalam. Nah, Allah sebutkan dalam surat Shad ya pada ayat ke-21. Qala ta'ala, wa hal ataka naba'ul khasmi itasawwaru al-mihrab. Ya. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang yang mereka bersengketa, itasawwarul mihrab, ketika mereka memanjat dinding untuk masuk ke dalam mihrab. Nabi Daud memiliki mihrab, ya. Di istananya Nabi Daud ada tempat khusus untuk beribadah, semacam musholah. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum, ketika 2 orang yang bersengketa ini naik memanjat mihrab dari Nabi Daud, ya, kemudian masuk menemui Nabi Daud, fafazi'an minhum, Nabi Daud pun kaget, ya, karena tentunya dia adalah raja. Kalau mau bertemu dengan raja tentunya harus melewati ya pengawal-pengawal, ajudan-ajudan. Ini tiba-tiba masuk ya 2 orang dalam mihrab Nabi Daud. Maka beliau kaget. Qalu la takhaf, mereka pun mengatakan jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din, kami adalah 2 orang yang bersengketa, ya, yang satu mendolimi yang lainnya. Fahkum bainana bil haq, maka hukumilah di antara kami dengan hak, ya, dengan benar, dengan adil. Wala tustid, jangan engkau lemah, ya, jangan engkau lemah dalam mengadili. Wahdina ila sawa'is sirat, dan berikan, tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus dalam masalah ini. Inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah, ya, bahwasanya orang yang pertama yang menuduh, ya, berkata bahwasanya saudaraku ini memiliki 99 na'jah, yakni kambing betina. Wali na'jatun wahidah, adapun aku memiliki 1 kambing betina. Jadi saudaraku ini lawan daripada ya lawanku ini memiliki 99 ya
ekor kambing betina dan aku miliki 1 ekor kambing betina. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Maka dia berkata kepadaku, berikanlah kambingmu itu. Ya. Wa azzani fil khitab, dan dia memenangkan debat denganku. Qala, maka Nabi Daud pun memberikan keputusan. Laqad dola maka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Maka keputusannya ini, dia telah berbuat dolim terhadapmu ketika meminta kambingmu untuk dimilikinya. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din. Ya, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang mereka berserikat atas harta, ya, di antara mereka ada yang mendolimi antara satu dengan yang lainnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan mereka sedikit. Ya. Wa dhanna Daud annaha fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anaba. Dan Nabi Daud pun tahu bahwa ini merupakan ujian. Ya. Disebutkan para ulama di antara kesalahan Nabi Daud dalam memutuskan perkara ini, beliau hanya mendengar satu pihak yang menuduh bahwasanya kambingnya diambil oleh saudaranya. Ya, Nabi Daud pun langsung memutuskan bahwasanya ya saudaranya tersebut ataupun lawannya tersebut itu yang zalim, yang salah karena dia mengambil kambingnya. Subhanallah. Seharusnya beliau harus mendengar daripada pihak yang dituduh. Ya. Maka Nabi Daud pun tahu ini merupakan ujian daripada Allah. Fastaghfara, maka beliau pun beristighfar, mohon ampun ya kepada Rabb-Nya. Wa kharra raki'an, beliau pun tersungkur, bersujud ya, wa anab, dan bertobat. Subhanallah. Fa ghafarna lahu dzalik, kami pun ampuni dia. Ya, mengampuni Daud atas kesalahannya. Ya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sungguh Daud di sisi kami memiliki kedudukan yang dekat. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya wahai Daud, sungguh kami pilih engkau, kami jadikan engkau khalifah ya fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haq, dan hukumilah perkara-perkara yang ada terjadi di antara manusia dengan hak. Wala tattabil hawa, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, itu akan membuat engkau tersesat daripada jalan Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ini diantara ya kisah ya yang Allah taala kisahkan tentang Nabi Daud, dan disebutkan dalam sunnah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang ya bagaimana Nabi Daud dan bersama anaknya menyelesaikan suatu perkara ya, yakni tentang datangnya 2 orang ibu ya yang memperebutkan seorang anak. Jadi awalnya mereka 2 orang ibu ini bersama anaknya masing-masing ya bermain-main ya, kemudian salah satu di antara anak mereka ini dimakan oleh serigala. Subhanallah. Kemudian mereka pun menghadap Nabi Daud ya, dan mengisahkan perkara yang terjadi. Mereka pun saling berebut, ini anakku ya, yang meninggal itu adalah anakmu. Sementara ibu muda ini mengatakan dia yakin bahwasanya anak yang digendong oleh ibu tua ini adalah anaknya. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Daud untuk menyelesaikan perkara mereka. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwasanya anak itu adalah anak ibu tua ini, ya ibu yang lebih senior, karena tidak ada dalil-dalil, tidak ada bukti-bukti ya. Subhanallah. Maka keluarlah mereka. Ketika mereka keluar, mereka menjumpai Nabi Sulaiman ya. Maka Nabi Sulaiman pun meminta dibawakan pisau ya, akan membelah anak ini menjadi 2. Satu diberikan ibu yang tua, satu diberikan ibu yang muda. Ketika Nabi Sulaiman hendak membelah anak ini, maka ibu yang muda ini pun mengatakan ya, wahai Nabi Allah, sungguhnya ini adalah anak dia pada ibu yang tua. Maka tahulah Nabi Sulaiman bahwasanya ya anak ini adalah anak daripada ibu yang masih muda, karena tidak mungkin seorang ibu akan membiarkan anaknya ini akan disakiti. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan kisah tentang Nabi Daud dalam memutuskan perkara ya bersama anaknya Sulaiman dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-77 di ayat ke-78. Allah Ta'ala firman, wa Dawud wa Sulaiman
Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Id yahkumani fil harsi, ketika keduanya memberikan keputusan tentang perkara ladang. Id nafasat fihi ghanamul qaum, ketika ladang-ladang daripada orang yang datang kepadanya yang mengadukan perkaranya itu dirusak oleh kambing-kambing saudaranya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka, yakni Nabi Daud dan Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Jadi dalam kisah ini Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya nanti keputusan Sulaiman yang benar, yang lebih benar, walaupun dua-duanya benar. Wa kullan atainahu hukman wa ilma, dan dua-duanya kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya pernah suatu ketika datang dua orang bersengketa menghadap Nabi Daud dan Sulaiman. Yang satu melaporkan bahwasanya ladang anggurnya dirusak oleh kambing-kambing daripada saudaranya, lawannya. Maka Nabi Daud memberikan keputusan, pemilik kambing ini ganti rugi, dan keputusannya benar. Kemudian Nabi Daud pun memberikan keputusan lain yang lebih benar daripada Nabi Sulaiman memberikan keputusan lain yang lebih benar daripada bapaknya Daud. Keputusan Nabi Sulaiman bahwasanya kambing-kambing yang merusak ladang daripada orang tadi, maka kambing-kambing tersebut dikelola, dirawat oleh pemilik daripada ladang tadi, dan boleh dimanfaatkan hasilnya. Kemudian pemilik kambing ini memperbaiki ladang daripada orang yang dirusak ladangnya tadi, memperbaiki ladangnya. Dan inilah keputusan Sulaiman. Dan Allah Ta'ala sebutkan fafahamnaha Sulaiman, dan kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman bahwasanya hukum yang ditentukan oleh Sulaiman, yang diputuskan oleh Sulaiman yang lebih tepat. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Yani beliau menyebutkan tentang penciptaan Adam alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala keluarkan daripada punggung Nabi Adam keturunan-keturunannya manusia, maka Nabi Adam melihat para nabi. Di sana ada nabi yang bercahaya. Maka Nabi Adam berkata, "Ai Rabbi man hada?" Wahai Rabb, siapa itu? Yang bercahaya daripada nabi-nabiku, daripada keturunanku yang menjadi nabi. Ai Rabbi, maka Allah Ta'ala pun mengatakan, dia adalah Daud. Hada ibnuka Daud, dia adalah anakmu Daud. Ai Rabbi kam umruhu, berapa umurnya? Kata Nabi Adam. Qala sittuna aman, 60 tahun. Qala ai Rabbi zid fi umri, maka Nabi Adam pun meminta agar ditambah umur Nabi Daud. Tambahkan umurnya. Maka Allah katakan tidak, illa an azidahu min umrik, kecuali aku akan ambil daripada umurmu. Ini diambil daripada umur Nabi Adam diberikan kepada Nabi Daud. Wa kana umru Adam alfu am, bahwasanya umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Fazadahu arba'ina aman, dan adapun Nabi Daud ditambah 40 tahun dari umur Nabi Adam. Nabi Adam dikurangi 40 tahun, diberikan 40 tahun kepada Nabi Daud. Jadi genaplah 100 tahun umur Nabi Daud. Subhanallah. Nah, ketika Nabi Adam ja'ahul malakul maut, ketika Nabi Adam didatangi oleh malaikat maut, faqala baqiya min umri arba'ina sana. Kita berumur 960 tahun, Nabi Adam berumur 960 tahun, datang malaikat maut kepada Nabi Adam, akan mencabut nyawanya. Tapi Nabi Adam mengatakan, umurku masih ada 40 tahun lagi. Wa nasi Adam lupa bahwasanya 40 tahun daripada umurnya itu diberikan kepada Nabi Daud. Subhanallah.
Naam, wa nasiya Adam ma kana wahabahu liwaladihi Daud. Adam lupa bahwasanya 40 tahun dari umurnya sudah diberikan kepada anaknya, keturunannya ini Daud. Fa atammahallahu li Adam alfasana wa li Dawud mi'asana. Maka Allah Taala pun genapkan, ya, tidak dikurangi umur Nabi Adam. Ya, tetap diberikan 1000 tahun, sedangkan Daud 100 tahun. Subhanallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, ya, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam fihi ghirah sadidah, memiliki kecemburuan, ya, yang sangat besar. Fakana idza kharaja akhlaqal abwab falam yadkhul ala ahlihi ahadun. Ketika beliau keluar meninggalkan istananya, maka dikunci pintu-pintu dari bar istananya supaya tidak masuk seorang, ya, menemui keluarganya, istrinya, ya. Nah, pada suatu hari, ya, fa kharaja zata yaumin, keluar Nabi Daud, wa ghalatad dar, beliau menutup dan mengunci pintu-pintu. Fa aqbalat imra'at tatalla'a ila dar, kemudian istrinya pun melihat situasi yang ada dalam rumahnya, ya. Fa idza rajulun qa'imun wasatud dar, tiba-tiba ada seorang yang berada di tengah-tengah, ya, rumah ataupun istana Nabi Daud. Fa qalat liman fil bait, siapa ini yang ada di dalam rumah? Istrinya mengatakan, siapa yang di dalam rumah ini? Min aina dakhala hadzal rajul, dari mana dia masuk padahal pintu sudah ditutup, ya. Wadar mulghalqah, sedangkan pintu sudah ditutup, dikunci. Demi Allah, kalau Daud tahu dia pasti akan marah, ya. Faja'a Daud, maka Daud pun datang. Fa idza rajulu qa'imun fi wasatid dar, faqala lahu Daud, ketika Nabi Daud mendapati di rumahnya ada seorang laki-laki, ya, Nabi Daud mengatakan, man anta, siapa engkau? Faqala ana alladzi la ahaba al-muluk, aku adalah orang yang tidak takut dengan raja-raja, ya. Subhanallah. Faqala Daud, anta wallahi idan malakul maut, maka Daud mengatakan, jadi engkau adalah malaikat maut, ya. Marhaban bi amrillah, selamat datang dengan membawa utusan Allah, dengan membawa perintah Allah, ya. Maka Nabi Daud pun segera menuju ke tempat di mana dia akan dicabut nyawanya. Subhanallah. Falamma, ya, gusila wa kufina, ketika sudah dimandikan dan juga dikafani, ya, fafuriga min sa'ni tala'at alaihi syams, waktu itu adalah ketika Nabi Daud sudah dikafani dan juga dimandikan, matahari terbit, ya. Faqala Sulaiman at-tayr, maka Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung, adilli ala Daud, ya, naungi Daud. Subhanallah. Fadalatul tayru hatta adlamat alaihi al-ardu, maka burung-burung pun menaungi mereka, ya, menaungi Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah, sampai bumi ini, ya, menjadi gelap, dinaungi karena burung-burung pada mereka menaungi Nabi Daud, berkumpul, ya. Naam. Faqala Sulaiman at-tayr ikbidi janahan, ya, tempelkanlah antara sayap kalian dengan sayap kalian. Qala Abu Hurairah fatafika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yurina kaifa fa'alat tayr, sampai Abu Hurairah mengatakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana, ya, burung-burung, ya, yang dilakukan oleh burung-burung ketika mereka menggabungkan sayap-sayap mereka untuk menaungi Nabi Daud. Subhanallah, ya. Hadis ini dan hadis yang tadi diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang kuat, ya. Nah, Allah Ta'ala alam sawab, ya. Ini ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kisah tentang Nabi Daud yang ada dalam Quran dan juga yang ada dalam, ya, asar serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.